Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda memantau market ya, yang dimana sudah mengalami pembalikan arah tipis-tipis gitu teman-teman, dimana Bitcoin sudah menyentuh kepala 30 ribuan ya teman-teman, dan mengalami kenaikan 1,8% seperti itu, dan diikuti oleh Ethereum, Cardano, Avalanche, Dogecoin ya, AES, Shiba Inu dan sebagainya, walaupun masih ada beberapa yang merah ya seperti itu teman-teman. Tapi tidak masalah, kalau warnanya hijau begini tuh enak kali dipandang ya teman-teman. Enak kali lah seperti itu. Oke, kali ini kita akan membahas perihal si Luna ya teman-teman. Luna baru teman-teman, Luna versi 2 ya. Ini dalam bentuk USDT seperti itu, dimana bisa dikatakan Luna ini mengalami penurunan 80%-an ya teman-teman saat dia diluncurkan sampai sekarang. Karena saat dia diluncurkan harga tertinggi dari Luna itu berada di 19.500 ini kalau di MACD global ya teman-teman, dan sekarang tinggal 5 US dollar ya, 19,5 US dollar maksudnya, dan sekarang tinggal 5 ya, 5 US dollar seperti itu teman-teman. Nah, di sini bisa dikatakan ya teman-teman, ada sebuah berita yang mengatakan bahwasanya Terra Luna ini telah gagal untuk mengembalikan popularitas dari Terra Luna, alias mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita oleh pemegang Terra Luna versi ke-1. Kenapa seperti itu teman-teman? Dan di sini dijelaskan juga bahwasanya Terra baru gagal nih ya, memberikan keuntungan besar kepada pemegang pasca peluncuran, di mana memang mengalami downtrend yang cukup parah untuk si Terra Luna. Walaupun dalam satu hari dia listing di beberapa exchange tier 1 juga, exchange kecil dan sebagainya, tapi dia tidak mampu nih memberikan keuntungan terhadap pemegang Terra Luna klasik yang mendapatkan airdrop seperti itu teman-teman, di mana di sini juga banyak keluhan bahwasanya dapat mempunyai 500.000 Terra klasik itu cuman mendapatkan 0, berapa, ada yang mendapatkan 1 Terra Luna baru dan sebagainya seperti itu teman-teman, dimana mau bisa menutup keuntungan kalau airdropnya aja dapatnya segitu gitu loh ya. Dan di sini dijelaskan juga bahwasanya Terra baru gagal memberikan keuntungan besar kepada pemegang minggu setelah peluncurannya. Jadi setelah 1 minggu peluncurannya ini bisa dikatakan ya, Terra Luna ini gimana ya, bisa dibilang gagal, bisa dibilang tidak. Kenapa seperti itu ya? Karena kalau dibilang gagal, dia dari harga tertinggi dropnya sampai hampir 70%-an, hampir ke 80%-an seperti itu teman-teman. Dan di sini bisa dibilang tidak gagal karena apa? Ini baru aja diluncurkan kayak gitu teman-teman, dan masih ada jalan, sebenarnya masih panjang jalannya. Akan tetapi di sini kembali lagi investor sudah mulai memang mulai meragukan daripada si Terra Luna versi kedua ya. Masih banyak investor yang bertahan untuk pembangkitan Terra Luna versi satunya atau Terra Luna klasik seperti itu teman-teman ya. Termasuk banyak orang di bule-bule sana, di Indo sana yang mengharapkan harga Terra Luna klasik ini menyentuh ke $1 seperti itu teman-teman. Dan di kalangan bule sana mempercayai bahwasanya Terra Luna klasik ini bisa menyentuh ke $1. Kalau kalian bisa lihat perihal Terra Luna klasik, pembahasan orang bule, dia masih percaya nih Terra Luna bisa ke $1 seperti itu teman-teman. Dan di sini harapan sudah gagal untuk blockchain Terra baru yang diluncurkan sekitar seminggu yang lalu, Terra 2.0 atau 2.0 ini diluncurkan pada 28 Mei sebagai bagian dari rencana kebangkitan Terra dalam proposal yang disetujui komunitas oleh salah satu pendiri Terra, Do Kwon. Blockchain Terra asli setelah runtuh ditinggalkan dan diganti namanya menjadi Terra Klasik. Nah, jadi perlu kalian garis bawahi, blockchain Terra asli ya setelah runtuh ditinggalkan dan diganti namanya menjadi Terra Klasik. Nah, untuk sampai saat ini Terra Klasik ini belum ada pandangan daripada Do Kwon dan
tim dari Terra itu sendiri teman-teman, karena kalau kita lihat dari akun Twitter Terra Money dan Dog1, kalau Dog1 itu sudah di private untuk akun Twitternya. Kalau dari Terra Money itu sedang membahas gencar-gencarnya Terra 2.0 teman-teman, nggak ada cuitan perihal Terra Luna versi ke-1-nya. Nah, dan di sini bisa dikatakan blockchain Terra baru yang tidak mendukung stablecoin sudah memiliki tujuan proyek yang diluncurkan. Nah, jadi ada proyek daripada Terra Luna yang tidak tergantung dengan stablecoinnya, alias sudah terpisah oleh stablecoin UST. Itu Terra versi 2.0 ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini banyak sekali ya, kalian tahulah ekosistem di Terra Luna versi ke-1 itu kan disuruh untuk migrasi ke Terra Luna versi ke baru, tapi di situ ada yang mau, ada yang tidak teman-teman. Jadi masih ada yang bertahan di Terra Luna Classic dan ada yang mau berpindah ke Terra Luna versi kedua, seperti itu teman-teman. Nah, jadi proyek ya, tujuan proyek yang diluncurkan di sini sudah ada ya, sudah memiliki tujuan proyeknya untuk Luna versi kedua. Cuman kalau kita lihat-lihat di roadmapnya dan sebagainya memang belum tertera secara gamblang tujuannya seperti apa. Dan informasi yang beredar di luaran sana, katanya si Dog1 ini ingin membuat stablecoinnya seperti itu untuk si Terra Luna versi kedua. Nah, stablecoin ini nanti jika memang benar-benar dibuat oleh Dog1, itu akan sistemnya sama nggak ya dengan stablecoin UST di Terra Luna versi ke-1. Kalau sistemnya sama ya, kemungkinan besar bisa mengalami hal yang sama di Terra Luna versi kedua ini ya teman-teman. Bisa mengalami hal yang sama dengan Terra Classic seperti itu teman-teman. Memang kalau stablecoin harus mempunyai backup yang sangat kuat agar hal-hal yang kemarin terjadi tidak terulang lagi di Terra Luna versi kedua seperti itu. Dan di sini pun Terra Luna versi kedua diluncurkan dengan awal yang goyah seperti yang dilaporkan kehilangan hampir 70% ya teman-teman. Ya kalau kita lihat dari chartnya tadi menyentuh ke 80%-an dalam waktu 24 jam setelah peluncuran. Nah, jadi bisa dikatakan baru diluncurkan dia baru naik langsung dibanting lagi turun minus 70%-an. Sejak itu harga rata-rata token Luna 2.0 tetap di bawah $11 pada saat publikasi. Luna berpindah tangan pada 4,72, turun 26% dalam 24 jam terakhir per data CoinMarketCap-nya. Pada tanggal 6 Mei, Luna lama diperdagangkan sekitar 86 sebelum stablecoin Terra USDT kehilangan keseimbangan dolarnya, di mana masih masih di kepala 8 ya USDT itu kepala 0,8 0,9 kayak gitu teman-teman, masih di kepala-kepala itu ya. Terra Luna versi pertama atau Terra Classic itu masih diperdagangkan di sekitar $86 ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini inilah pendapat pasar tentang Terra 2.0. Seperti diberitakan sebelumnya bahwasanya sementara Terra tampak cukup berharap tentang keberhasilan rantai baru ini, hanya sedikit yang begitu optimis. Jadi masih banyak yang pesimis dengan Terra Luna versi kedua dan hanya sedikit orang yang optimis untuk kebangkitan si Terra Luna versi ke-1. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya bisa dikatakan Terra Luna saat ini memang bisa dikatakan belum mampu alias gagal, bisa dikatakan gitu teman-teman untuk saat ini loh. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan mungkin dalam keadaan market yang kondisi bullish bisa kembali recover. Kita juga nggak tahu, namanya cryptocurrency, nggak ada yang tahu ya teman-teman ke depannya akan seperti apa, ataukah akan kembali lagi turun atau dia akan meneruskan kenaikannya. Ya kita tunggu saja. Harapan dari kita semua ya, untuk kalian yang mungkin beli Terra Luna versi kedua, saya doakan ya cepat cuan gitu. Untuk Terra Luna Classic yang mungkin sangkut, saya doakan cepat kejemput seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini dulu perihal Terra Luna kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.